Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa bertemu, dan saya juga atas nama DPP PKS mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri pada insan media dan seluruh bangsa Indonesia, di mana kita bisa merayakannya dengan penuh kesejukan, berbeda dengan apa yang terjadi di Palestina. Yang saya hormati Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi, juga Bendahara Umum PKS Ustaz Mahfudz Abdurrahman, serta Ketua BPP PLN Dr. Sukamta, dan Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. Jazuli Juwaini. Hadirin hadirat sekalian, insan media yang saya banggakan, saya akan bacakan pernyataan resmi Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera terkait tindakan kejahatan kemanusiaan Zionis Israel kepada rakyat Palestina. Saudara-saudara sekalian, dunia kembali dikejutkan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel terhadap rakyat Palestina. Tindakan kekerasan kali ini disebabkan oleh proses pengadilan kontroversial yang mengakibatkan tindakan pengusiran 4 keluarga Palestina dari rumah mereka di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Pengusiran ini bukanlah kebijakan parsial yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang integral dari tindakan penjajahan rezim Zionis Israel terhadap rakyat Palestina yang bertentangan dengan norma dan hak asasi manusia dan hukum internasional. Gelombang protes rakyat Palestina terhadap tindakan pengusiran dan perampasan pemukiman warga sipil Palestina direspon dengan tindakan kekerasan oleh aparat rezim Zionis Israel. Tindakan kekerasan tersebut memuncak ketika satuan militer Israel melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat Palestina yang sedang melakukan ibadah sholat tarawih di Masjid Al-Aqsa, sehingga ratusan korban terluka. Sejak insiden tersebut hingga saat ini tercatat 145 warga sipil Palestina meninggal dunia. 41 diantaranya adalah anak-anak, sekitar 950 warga sipil terluka, dan lebih dari 1.000 warga sipil mengungsi. Sehubungan dengan tindakan kekerasan rezim Zionis Israel kepada rakyat Palestina, DPP Partai Keadilan Sejahtera menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, kami mengutuk keras serangan rezim Zionis Israel yang brutal dan sistematis kepada rakyat Palestina di Gaza. Rezim Zionis Israel terbukti secara jelas dan meyakinkan telah melakukan tindakan pengusiran, perampasan pemukiman secara ilegal, pembunuhan massal, serta pembersihan etnis atau ethnic cleansing kepada warga sipil Palestina, baik warga muslim maupun non-muslim, termasuk kepada anak-anak, perempuan, dan orang tua. Tindakan agresi militer Zionis Israel juga menghancurkan berbagai sarana ibadah, sekolah, rumah sakit, dan gedung milik jurnalis yang meliput secara damai di Gaza, Palestina. Kedua, kami menolak dengan tegas segala bentuk narasi, wacana publik, dan pandangan yang menyatakan bahwa rezim Zionis Israel memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri atau self-defense, seolah-olah mereka adalah korban yang mengalami serangan sehingga memiliki hak untuk melancarkan tindakan kekerasan yang jelas-jelas mengarah kepada tindakan kejahatan kemanusiaan.
crime against humanity. Rezim Zionis Israel terbukti melakukan politik apartheid, yakni tindakan persekusi, diskriminasi, dan kekerasan kepada bangsa Palestina. Kebijakan blokade jalur Gaza juga termasuk kejahatan kemanusiaan yang harus dihentikan dan diakhiri, karena telah menghalang-halangi bantuan kemanusiaan dari masyarakat internasional untuk korban kekerasan. Selain itu, kami juga mengajak semua pihak untuk menghormati Masjid Al-Aqsa sebagai tempat suci umat Islam dan situs budaya di bawah pengawasan UNESCO. Semua pihak wajib menjaga dan melindungi Masjid Al-Aqsa dan memberikan akses bagi umat muslim untuk bisa beribadah di dalamnya sebagaimana telah diatur dalam hukum internasional. 3. Kami mendukung sikap pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, yang secara konsisten melakukan pembelaan terhadap hak-hak rakyat Palestina untuk dapat hidup damai, merdeka, dan berdaulat di bumi Palestina. Sikap politik luar negeri tersebut sejalan dengan sikap para pendiri bangsa, founding fathers, serta pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dengan tegas menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi, termasuk di bumi Palestina. Kami juga mendukung perjuangan diplomasi pemerintah Indonesia di forum internasional bersama negara-negara muslim yang tergabung di dalam Organisasi Konferensi Islam OKI agar dapat membawa tindakan kejahatan kemanusiaan rezim Zionis Israel ini ke Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB, agar keluar resolusi Dewan Keamanan PBB yang menghentikan eskalasi konflik dan memberikan sanksi internasional kepada rezim Zionis Israel. Kami juga mendorong pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI untuk bersama-sama memperkuat diplomasi pemerintah Indonesia di forum internasional dengan menggalang dukungan dan solidaritas kemanusiaan untuk rakyat Palestina melalui kerjasama antar parlemen dunia. Keempat, kami menyayangkan sikap politik luar negeri Amerika Serikat yang cenderung mendukung tindakan kekerasan rezim Zionis Israel sebagai legitimasi untuk melakukan pembelaan diri. Kami mendesak pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden untuk dapat bersikap konsisten dan adil terhadap hak asasi rakyat Palestina. Jika memang benar bahwa prinsip multilateralisme, keadilan, dan hak asasi manusia adalah doktrin dan landasan politik luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, maka saat ini adalah momentum yang tepat bagi pemerintah Amerika Serikat untuk membuktikan keyakinan mereka tersebut melalui kebijakan luar negeri yang adil dan menghormati hak asasi manusia rakyat Palestina. Terkait hal ini, insya Allah kami berencana akan mengirimkan surat terbuka secara resmi yang ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Senin besok. Kelima, kami mengajak pada seluruh elemen bangsa di Indonesia untuk mari kita saling bergandengan tangan, mendoakan dan mendukung hak-hak rakyat Palestina untuk dapat hidup damai, merdeka, dan berdaulat di tanah air mereka sendiri, serta terbebas dari segala tindakan kekerasan dan penjajahan dari rezim Zionis Israel. Presiden Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia,
pernah mengatakan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel atas bangsa Palestina. Atas nama rasa keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan, rakyat Indonesia akan selalu berdiri bersama rakyat Palestina. Allahu Akbar, merdeka. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.